Hai teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dalam mata kuliah psikologi kali ini, saya akan membuat renungan berdasarkan Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 17. Saya juga sudah mensurvei 10 orang teman saya yang seiman dengan 5 pertanyaan. Yang pertama, apakah aku mempunyai iman yang tangguh? Yang kedua, apakah aku mempunyai kasih kepada sesama? Yang ketiga, apakah aku merawat bumi dengan baik? Yang keempat, apakah aku bersuka cita? Yang kelima, apakah aku setia? Mari pertama-tama kita membuka bacaan di atas. Mari kita renungkan bersama. Berdasarkan pertanyaan pertama, berikut ada grafik dari survei saya. Mari kita lihat ayat 5. Akulah pohon anggur dan kalian cabang-cabangnya. Orang yang tetap bersatu dengan aku dan aku dengan dia akan berbuah banyak. Sebab tanpa aku, kalian tak dapat berbuat apa-apa. Nah, buah dari ranting itu adalah iman kita. Kita sebagai ranting tidak dapat berbuah, tidak dapat beriman tanpa pohon anggur, yaitu Yesus sendiri. Kita diharapkan hidup dalam Yesus dan tidak tergiur oleh hal-hal duniawi sehingga meninggalkan Yesus. Namun begitu, 3 dari 10 tidak mempunyai iman. Mereka belum menghayati iman dalam dirinya. Mereka tidak hidup dalam Yesus. Ibarat ranting, mereka adalah ranting yang dipotong dan jatuh ke tanah. Mari kita lihat ayat 6. Orang yang tidak tetap bersatu dengan aku akan dibuang seperti cabang, lalu menjadi kering. Cabang-cabang yang seperti itu akan dikumpulkan dan dibuang ke dalam api, lalu dibakar. Mereka adalah ranting yang kering, karena tidak kunjung berbuah, tidak ada imannya. Mereka akan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. 1 dari 10 mempunyai iman. Ibarat ranting, mereka adalah ranting yang berbuah dan hidup dalam pokok anggur. Mereka akan terus berbuah jika hidup pada pokok anggur, yaitu Yesus sendiri. Iman mereka akan berkembang dan menjadi tangguh sehingga tidak akan dicampakkan ke dalam api. 4 dari 10 mempunyai iman yang tangguh. Mereka hidup di dalam pokok anggur dalam Yesus. Mereka berbuah banyak sehingga mereka mempunyai iman yang tangguh. Mereka mempunyai iman karena Yesus hidup dalam dia dan dia dalam Yesus. 2 dari 10 mempunyai iman yang sangat tangguh. Mereka yang telah berbuah banyak akan dibersihkan dan semakin banyak buahnya. Semakin banyak buah itu berarti semakin tangguh imannya. Pertanyaan yang kedua. Berikut grafiknya. Apakah aku mempunyai kasih kepada sesama? Seperti yang tertulis pada ayat ke-17. Mari kita lihat. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah satu sama lain. Satu sama lain ini berarti kita kepada sesama, kita kepada ciptaan lain. 5 dari 10 cukup mempunyai kasih kepada sesama. 5 orang ini cukup memahami perintah Allah untuk saling mengasihi. 1 dari 10 mempunyai kasih yang baik kepada sesamanya. Dia menjalankan perintah Allah untuk saling mengasihi dengan baik. 4 dari 10 sangat mengasihi sesamanya. Mereka mengikuti perintah Allah. Mereka memperlakukan sesama seperti sahabatnya sendiri, seperti yang dilakukan Yesus kepada kita.
Pertanyaan yang ketiga, apakah aku merawat bumi dengan baik? Berikut grafiknya. 2 dari 10 tidak merawat bumi dengan baik. 4 dari 10 merawat bumi dengan baik. 2 dari 10 merawat bumi dengan lebih baik. Dan 2 dari 10 merawat bumi dengan sangat baik. Hal ini juga tertulis dalam ayat 17. Perintah Allah untuk kita saling mengasihi sesama kita. Sesama bukan hanya manusia, tetapi ciptaan Allah yang lainnya. Bumi adalah tempat tinggal kita, maka kita harus mengasihi seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Pertanyaan yang keempat, apakah aku bersukacita? Mari bersama kita melihat ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Perintah Yesus supaya kita saling mengasihi itu bertujuan agar dalam hati kita tercipta sukacita yang penuh, yang sempurna. 4 dari 10 sudah cukup merasakan sukacita dalam dirinya. 2 dari 10 sudah merasakan sukacita. Dan 4 dari 10 sangat merasa sukacita dalam dirinya. Pertanyaan yang kelima, apakah aku setia? Mari bersama kita melihat ayat ke-7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Kita diajak selalu tinggal di dalam Yesus dan menghayati firman-Nya sebagai santapan sehari-hari. Jika kita tinggal dalam Yesus, apa saja yang kita kehendaki, apa saja yang kita butuhkan dan kita inginkan, maka akan diberikannya. Dengan demikian, buah kita semakin banyak, iman kita semakin tangguh kepada Yesus. Iman yang tangguh menjadikan kita murid-murid yang setia kepada Yesus. Tetapi 4 dari 10 tidak setia kepada Yesus. Mereka tidak mempunyai iman dan buahnya tidak berkembang. 1 dari 10 cukup setia kepada Yesus. 2 dari 10 setia pada Yesus dan 3 dari 10 sangat setia kepada Yesus. Mereka yang setia adalah mereka yang selalu mendengarkan firman Tuhan dan menerapkan pada kehidupan sehari-hari, sehingga buahnya semakin bertambah dan imannya semakin tangguh. Maka kesimpulan renungan kita kali ini, banyak orang Katolik yang menyibukkan diri dengan berbagai pelayanan. Ada kepuasan tersendiri ketika semuanya bisa dilakukan. Ketika mereka bisa melayani Tuhan, seolah mereka telah menggenapi tujuan mereka menjadi orang Katolik. Tentu semuanya yang dilakukan adalah hal yang baik, adalah hal yang memuliakan nama Tuhan. Namun kebaikan dari tindakan itu letaknya bukan pada kegiatannya, bukan pada kegiatan paduan suara, kunjungan ke panti asuhan, bakti sosial, dan lain-lain. Tetapi letak tujuan kegiatan yang sebenarnya adalah pada kasih di dalam hati mereka yang menggerakkannya. Allah telah memilih manusia dengan maksud dan tujuan yang khusus. Tujuan Allah adalah supaya manusia menghasilkan buah dan buah itu tetap. Buah yang dikehendaki oleh Allah adalah saling mengasihi,
saling mengasihi kepada sesama kita, kepada setiap ciptaan Tuhan. Karena hal itu telah dilakukan terlebih dahulu oleh Yesus. Yesus rela mati untuk menebus umat manusia. Yesus rela mengorbankan segala sesuatu, termasuk nyawanya. Bahkan Yesus tidak menyebut manusia sebagai hamba, melainkan sebagai sahabatnya. Sudahkah saudara mengasihi sesama? Ingat, Allah memilih kita, menetapkan saudara untuk saling mengasihi. Mengasihi bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Tindakan yang rela berkorban demi orang lain, demi orang terdekat, demi sesama kita, bahkan orang yang tidak kita kenal. Berkorban materi, perasaan, pikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Kiranya Roh Kudus memampukan saudara untuk saling mengasihi, untuk lebih saling mengasihi sesama kita. Tuhan memberkati, berkah dalam.